Oke, bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini kita akan melanjutkan cerita penampakan genderuwo yang menyerupai suamiku. Ini adalah part terakhir, part ketiga. Oke, kita simak aja ceritanya. 3 hari telah berlalu sejak kejadian makhluk seperti kerak besar yang menghimpit tubuhku. Aku keluar kamar dengan perasaan pundakku berat, sehingga aku tidak bisa meluruskan tubuh jikalau sedang berjalan. Seperti orang yang kekurangan darah, selalu langit-langit kamar bergoyang ketika aku bangun dari posisi rebahan. Sejak kejadian itu juga, tubuhku kuning pucat. Leher dan pundak selalu sakit. Pokoknya badan terasa tidak enak sama sekali. Sesekali aku melihat mama mertuaku sambil selalu menanyakan kalau dia butuh sesuatu. Akhirnya aku membuka cerita. Mama pernah nggak diganggu genderuwo? Tanyaku. Tidak, nak, jawabnya. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku pun memasang wajah ragu-ragu untuk memulai cerita. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita. Enggak, soalnya kemarin malam aku didatangi genderuwo, dan itu jelas sekali kulihat. Wajah, bentuk, dan rupanya, seruku. Ekspresi mama mertuaku sangat tegang, dan beliau langsung mengambil posisi duduk. Lah, kok bisa? Tanya dia lagi. Iya, aku pas tidur digangguin. Aku kira abang yang mendekati aku. Wajahku ditutup kain batik yang panjang, tapi aku lihat ternyata bukan abang, melainkan setan genderuwo itu, jawabku. Astagfirullahalazim, nak, kamu sebaiknya diobati. Pantesan mama lihat kamu beberapa hari ini kayak orang kurang sehat gitu, ungkapnya. Lalu mamaku bertanya, abang tahu? Tanyanya lagi. Belum, jawabku sambil menundukkan wajah. Cerita sana, suruh dia cari orang pintar yang bisa ngobatin begituan, imbunya lagi. Baiklah, nanti pas dia pulang kerja aku ceritain, jawab aku, sambil beranjak masuk kamar dan melemparkan badan di kasur sambil berseru. Aduh, capek banget badanku, udah kayak kerja berat aja. Dan aku lihat anakku sedang tidur siang di sebelah dan sesekali membelai wajahnya. Selang beberapa waktu, aku pun ikut ketiduran. Entah berapa lama aku tidur. Yang pasti setelah terjaga, aku sudah melihat suamiku di sebelahku. Baru pulang kerja dan sudah siap untuk mandi. Terus aku duduk sambil berkata, yang ada kenal orang pintar ngobatin orang gak? Tanyaku. Ngobati apa? Jawabnya lagi. Ya ngobati orang yang selalu kenaan gangguan jin, kataku lagi. Oh, kayak ustadz tukang ruqyah gitu, jawabnya lagi. Ya pokoknya kayak gitulah. Soalnya kan aku sering diganggu. Dan makin lama tubuhku makin lemas kayak orang penyakitan, kataku lagi. Aku pun mulai menceritakan kejadian malam itu kepadanya. Dan dia cuma memasang wajah datar sambil berkata, "Oke lah, nanti dicarikan," katanya. Dan sehari setelah itu dia bercerita kalau dia sudah bertanya ke sepupunya yang berada di daerah
Sebut saja daerah PA. Kalau abangnya yang dari Natuna bisa mengobati orang kena gangguan jin, tapi kebetulan dia mau datang 2 hari lagi melihat ibunya yang sudah tua. Karena sudah lama dia tidak pulang kampung. Suamiku menanyakan kepada sepupunya, siapa orang yang bisa mengobati dari gangguan jin tanpa menceritakan detail kejadian. Otomatis si sepupu yang dari Natuna itu tidak tahu kejadian apa yang aku alami. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. Sampailah dia, sebut saja abang, di kampung halaman orang tuanya. Kemudian dia langsung menuju kediaman ibunya dan bermalam di sana. 2 hari kemudian baru dia berkunjung ke rumah bapak mertuaku, yang kebetulan adalah bapak mertuaku adalah adik bungsu dari ibunya. Dan sudah tentu karena hanya sekali-sekali saja dia berkunjung ke pulau ini, sehingga tidak sah kalau tidak berkunjung ke rumah sanak saudara. Kala itu aku sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara orang yang memberi salam. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, jawabku. Satu rumah mendengar salam itu, dan aku seketika bangkit dari dudukku dan bersalaman. Karena baru kali ini aku berjumpa dengan abang ini semenjak aku nikah dengan suamiku. Abang ini langsung bersalaman dan duduk di sebelah kasur mama mertuaku di ruang keluarga. Sambil sesekali aku dengar mereka menanyakan kabar masing-masing, dan sesekali pula terdengar canda tawa. Kala itu aku inisiatif lewat di sampingnya karena mau menuju dapur untuk menjamu tamu. Dia melihatku dengan wajah datar, dan setelah kusuguhkan beberapa cangkir teh dan kudapan, aku pun berniat mau ke kamar melihat anakku yang sedang tidur. Tetapi dia tiba-tiba berkata, "Dek, kesini dulu," sambil melambaikan tangan. Aku melihat wajah suamiku yang aku kira dialah yang dipanggil. Sambil memandangku, suamiku mengisyaratkan suruh duduk dahulu. Dan si abang ini pun mulai menanyakan hal-hal aneh. "Pundak ade terasa berat gak?" tanyanya. Aku pun langsung heran. "Lah, kok abang tahu?" sambil aku lihat suamiku. Padahal suamiku sendiri saja tidak tahu mengenai pundakku. "Iya, jelas abang tahu, karena abang bisa lihat sosok makhluk berbulu yang sekarang ini sedang duduk di bahumu," jawabnya lagi. Aku spontan langsung bertanya sama suamiku, "Udah kamu ceritakan semua sama abang ini?" tanyaku. "Aku aja baru duduk. Kemarin aku cuma nanya sama abang siapa yang bisa ngobatin orang kena gangguan jin. Itu aja jelasnya." "Sudah, tanpa kalian bilang aja abang tahu kok. Makanya abang masuk rumah tadi langsung melihat ke arah dia sambil menunjuk ke arahku. Dan kamu selalu diganggu oleh makhluk berjubah putih dan berambut panjang, iya kan?" tambahnya lagi. "Iya bang," jawabku. Terus posisi abang duduknya langsung berhadapan suamiku dan berkata, "Sudah man, istrimu harus segera diobati, karena darahnya itu wangi dan mata batinnya pun terbuka. Istilah katanya, dia bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kalau tidak dikasih obat, dia tidak akan tenang karena sering diganggu dan tubuhnya pun sering sakit-sakitan," tuturnya.
Suamiku mengangguk tanda mengiyakan. Dia pun menambahkan lagi, malam ini abang tidur di sini. Besok pagi kita cari apa-apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan. Baik bang, sahut suamiku. Besok paginya setelah bangun tidur, aku langsung menuju dapur untuk membuat sarapan buat tamu dan keluarga. Aku lihat rumah sepi dan hanya suamiku yang aku lihat duduk di teras pintu sambil bermain HP. Aku pun bertanya, mana abang yang? Enggak tahu, tadi kulihat dia ke arah belakang rumah jalan kaki. Kenapa? Jawab suamiku sambil bertanya. Enggak, aku mau siapkan sarapan, takutnya dingin gak enak lagi, ungkapku. Taruh saja di sana, bentar lagi dia pulang pasti, jawabnya lagi. Benar saja, dari kejauhan aku sudah lihat dia pulang sambil sesekali aku lihat mulutnya komat-kamit. Aku pun menyuruh suamiku dan abang masuk rumah selagi aku menyiapkan sarapan. Beberapa menit kemudian sarapan pun sudah aku sajikan. Dan kala itu aku mendengar suamiku bertanya, abang dari mana tadi? Tanya suamiku. Dari belakang tempat beliau. Rupanya ramai juga kampungnya Yaman, tuturnya. Abang masuk ke sana? Tanya suamiku lagi. Abang pun udah kenalan sama kepalanya di sana. Dia baik, dia suruh abang masuk dan ketika pulang abang mau diberi oleh-oleh. Abang menolak tapi dia maksa, ungkapnya. Oleh-oleh apa bang? Tanyaku. Batu, jelasnya lagi. Mana dia bang? Tanya suamiku lagi. Coba kamu buka kerah baju belakang abang yang di pundak, ada nggak? Soalnya dia kalau nggak salah naruh batu itu di sana, ungkapnya. Ternyata benar saja. Setelah suamiku membuka kerah bajunya, terlihat ada batu bulat seperti telur cicak sedang menempel di pundaknya. Nah, ini dia. Tadi abang lihat sebelah rumah kalian ini merupakan jalan mereka. Dan abang minta tolong ke mereka jangan ada yang ganggu orang di dalam rumah ini. Dan abang pun bilang ke mereka kalau salah satu dari mereka ada yang mengganggu dan selalu masuk di rumah ini. Dan abang pun bertanya dari mana makhluk itu berasal kepada ketua itu. Ketua itu pun menjelaskan kalau itu dulunya adalah makhluk yang dipelihara oleh manusia. Hanya saja induknya sudah lama meninggal dunia. Jadi dia keturunannya dan tidak ada yang mau memeliharanya lagi. Makanya dia jadi liar dan selalu mencari mangsa. Jelas abang itu. Abang pun menambahkan kalau tempat tinggal makhluk berbulu itu sekarang dan si jubah putih itu di dekat pohon jambu sebelah kamar tidurku. Dan dia nanti akan memindahkan kediamannya ke tempat lain agar jangan mengganggu orang di dalam rumah ini. Singkat cerita, setelah sarapan, suamiku bergegas mengambil jerigen ukuran 5 liter yang kosong dan membawanya. Aku bertanya, untuk apa itu yang? Tanyaku. Ini untuk ambil air dari 7 mata air dari 7 masjid, jelasnya. Dia pun pergi disusul abang di belakangnya. Sambil tersenyum melihatku, dia pun pergi keluar dengan sepeda motor. Sorenya mereka pulang dengan kantong kresek di tangan mereka. Tanpa bertanya apa isinya, aku pun masuk sambil gendong anak. Aku lihat dari jendela ruang tamu, abang sedang menanam sesuatu di depan rumah, yaitu bunga kamboja putih, katanya untuk obat.
Sorenya suamiku menyarankan untuk aku mandi terlebih dahulu sebelum proses pengobatan setelah maghrib. Singkatnya, maghrib pun akhirnya tiba. Setelah sholat maghrib, aku masih disuruh abang mengenakan mukena dan duduk di atas sajadah. Aku lihat dia sedang sibuk mengeluarkan benda-benda untuk pengobatan. Di antaranya adalah 21 butir merica hitam, daun bidara yang udah dihaluskan dan dicampurkan ke air. Ya, bentuknya seperti jus gitulah. Sementara suamiku memegangku dari belakang. Sesekali dia juga memegang kakiku. Abang pun langsung memulai proses pengobatan dengan diiringi ayat-ayat suci Al-Quran dengan tangan di atas kepalaku. Persis kayak orang sedang diruqyah. Mungkin saja ini proses ruqyah, aku pun kurang mengerti. Tapi yang jelas dia tiba-tiba mengambil merica hitam 21 buah dan mengunyah merica tersebut. Lalu beberapa saat dia membuka lebar-lebar mataku dan menyemburkan di kedua bola mataku yang lagi terbuka. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya merica masuk di bola mata kalian. Lanjut dengan menyemburkannya ke dada, pusar, dan terakhir di kedua ibu jari kakiku. Dan seketika rasa tubuhku semua seperti terbakar, panas, dan sangat-sangat kepanasan. Dia pun menyuguhkan segelas air bidara dan menyuruhku untuk meminumnya. Aku pun mencoba, tapi entah kenapa rasanya sangat tidak enak. Seperti meminum air kotoran rasanya. Aku muntah sejadi-jadinya. Dan anehnya tanpa mengeluarkan isi perut. Jadi muntahnya cuma air dan angin. Dan terakhir dia pun berkata, "Sekarang mata batinmu sudah abang tutup. Dia tidak akan bisa melihat hal-hal gaib lagi." Selagi mata batinnya tidak terbuka lagi, aku pun bertanya, "Memang bisa terbuka lagi, Bang?" "Iya, selagi kamu tidak melanggar pantangan," jelasnya. Sambil menjelaskan pantangan larangannya, dia pun menyuruh aku untuk mandi sebelum maghrib, menggunakan air dari 7 mata air masjid selama 3 hari menjelang sore. Dan malam harinya aku lihat dia dan suamiku sibuk menyirami air masjid itu ke keliling rumah, atap, dinding, dan lain-lain, setiap sisi dan sudut tanpa ada yang tertinggal, diiringi dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Besok paginya aku lihat dia dan suamiku sedang menebangi pohon-pohon di sekeliling rumah yang sekiranya bisa ditinggali makhluk-makhluk tidak kasat mata itu. Benar saja, sejak proses pengobatan itu badan terasa ringan. Hingga sekarang tepatnya sudah 3 tahun lebih. Aku sudah tidak pernah diganggu dan dinampakkan hal-hal begitu lagi. Alhamdulillah. Aku sangat berterima kasih kepada suami, keluarga, dan terutama abang yang mau membantu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sampai di sini cerita tentang penampakan genderuwo yang menyerupai suamiku. Semoga cerita ini bisa menjadi acuan untuk kita supaya kita bisa bersikap lebih baik lagi. Terima kasih, sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.